Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Meskipun secara online, tetapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan manfaatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati guru kami Al-Ustadz Irsan Rashidin SS CTRQ Hafizahullah, yang kami banggakan seluruh peserta daurah sanad Matan Tuhfatul Atfal dari berbagai daerah, Masya Allah nih ya, dan segenap panitia penyelenggara Abiku Akademi Bina Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangkaian daurah sanad Matan Tuhfatul Atfal, sebuah program istimewa insya Allah yang akan kita jalani selama 10 kali pertemuan online. Acara ini bukan sekedar majelis belajar biasa, tapi majelis bersanad yang menghubungkan kita kepada para ulama pewaris Nabi melalui jalur keilmuan atau periwayatan ilmu. Ya, insya Allah kita akan belajar, menghafal, memahami, sekaligus mendapatkan sanad dan ijazah matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Imam Ahmad Abi Abdillah. Saya eh, founder dari Akademi Bina Quran, sekaligus MC pada kesempatan malam hari ini. Ya, dan saya ingin eh, mengenalkan program-program ya yang dibuat oleh Akademi Bina Quran. Ya, Akademi Bina Quran ini Abiku adalah lembaga yang bergerak di bidang Al-Quran dengan fokus pada yang pertama membina generasi Qurani dengan metode yang mudah, jelas dan bersanad. Yang kedua menghadirkan program-program daurah, pelatihan dan kajian Quran baik secara online maupun offline. Yang ketiga menyediakan sanad dan ijazah resmi ya untuk para penuntut ilmu yang menginginkan menguatkan jalur periwayatan mereka dalam bidang Al-Quran, tajwid maupun qiraat. Ya, Akademi Bina Quran ini berkomitmen menjadi wadah, ya, insya Allah menjadi wadah pembinaan Al-Quran secara profesional, terpercaya, dan bermanfaat luas bagi umat. Adapun daurah Matan Tuhfatul Atfal, ya, daurah sanad ini diselenggarakan dengan tujuan agar para peserta memahami tajwid dari dasar melalui matan klasik yang ringkas. Yang kedua agar bisa menghafal nazam yang kaya faedah. Yang ketiga, agar bacaan Al-Quran kita semakin baik, benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, agar setiap peserta mendapatkan sanad dan ijazah resmi yang menghubungkan kita kepada penulis matan para ulama. Insya Allah akan ada 10 pertemuan intensif, ya. Terus sertifikat resmi lembaga, PDF rekam materi sudah kita share. Insya Allah rekaman ini akan kita share juga. Dan ijazah matan, dan ini syarat dan ketentuan berlaku. Ya, insya Allah materi ini disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami sehingga siapapun yang dapat mengikuti dengan baik meskipun masih pemula dalam bidang tajwid. Nah, peserta yang kami hormati, guru kita dalam daurah ini adalah Al-Ustadz Irsan Rashidin Hafizahullah. Beliau adalah pemegang sanad Matan Tuhfatul Atfal, ya.
dan pemegang sanad Muqaddimah Al-Jazariyah dan pemegang sanad Qira'a Asim, ya Hafs dan Syu'bah, pengajar tetap di Abiku Akademi Bina Quran dan alumni Markas Imam Syu'bah Boyolali. Kemudian eh, tidak tanpa berpanjang kata, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dengan seksama. Semoga Allah SWT memberi kita kemudahan dalam belajar, keberkahan ilmu, dan menjadikan majelis ini sebagai wasilah bertambahnya kedekatan kita kepada Al-Quran. Untuk itu, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Irsan Rashidin, Hafidhullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Suaranya Allah. terdengar, Kefal Ustaz? Ustadz. Alhamdulillah khair, Dengar, insyaallah. terdengar. Baik, Baik, baik. alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang kata, kita persilahkan untuk menyampaikan materi perdana dalam daurah sanad matan Tufatul Atfal kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Betul, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair, Ustaz Imam. Alhamdulillah atas sambutannya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi daurah kita hari ini, malam ini untuk daurah pertama dan daurah berikutnya sampai selesai. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin la hadiya illa ghairuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali karunia, di antaranya kita dapat melangsungkan daurah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan kondisi kita yang sehat, dengan keamanan, kenyamanan dan waktu yang luang. Alhamdulillah itu semua adalah berkat Allah, karunia dari Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana belum Allah berikan nikmat sebagaimana yang nikmat telah kita rasakan pada malam hari ini. Namun ini juga tertera di dalam Al-Quran. Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak akan pernah kalian dapat menghitungnya. Tanpa memperpanjang waktu, tadi Alhamdulillah, jazakumullah khair, Ustadz Imam telah memperkenalkan Ana. Ana Alhamdulillah bernama Irsan Rashiddin, saat ini domisili di Jawa Tengah, tepatnya di Karangpandan, dekat Tawangmangu, masih sekitaran Jawa Tengah atau dekat ke Kota Solo. Saat ini masih menempuh belajar di namanya Mahad Al-Jawi, masih mulazamah bersama Syekh, namanya Syekh Labib. Dan begitupun di ilmu Quran, Alhamdulillah Allah berikan kami kenikmatan, kesempatan, yaitu masih bisa bertalaki, bermusyafahah bersama guru kami, yaitu Syekh Mahir Al-Munajjid. Beliau Masya Allah masyhur, beliau mukri, beliau sekarang berdomisili sama di kita, yaitu di Karangpandan. Beliau sekarang dipercayakan untuk membina salah satu pondok yang bernama Maulana Maghribi. Insya Allah banyak lulusan dari situ rata-rata sudah menyelesaikan 10 atau sebagaimana yang kita kenal adalah qiraat asyarah.
baik itu sugro ataupun kubro yang mutawatirah. Nah, begitu. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita di malam hari ini sebagaimana di judul yaitu tentang apa? Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Hadiah Atfal. buat anak-anak. Ya, hadiah buat anak-anak. Masya Allah. Sebenarnya ini pembelajaran ini buat anak-anak. Tapi banyak sekarang ya di zaman kita ini ya anak-anak yang sudah berjenggot. Maksudnya gimana? Anak-anak sudah berjenggot ya dari segi umur mereka dewasa, namun dari segi keilmuan mereka seperti anak-anak. Makanya tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya Tuhfatul Atfal ini buat kita yang ingin fokus di ilmu Quran dengan memulai yaitu dengan pembelajaran tajwid yaitu tuh di kitab pada kitab Tuhfatul Atfal. Sebenarnya ya tadi kita sampaikan penulis menguntukkan buku ini atau kitab ini, nazom ini buat anak-anak. Ya judulnya saja Tuhfatul Atfal. Hadiah buat anak-anak, begitu ya. Nah, mungkin kita masih pasti anak-anak kali ya. Pasti anak-anak insya Allah. Kita selama jadi anak-anak. Anak-anak dalam segi ilmu, tapi insya Allah kita akan dewasa dari segi keilmuan khususnya di bidang Al-Quran. Nah, sedikit tentang Tuhfatul Atfal. Ya, Tuhfatul Atfal ini fokusnya hanya mempelajari Finnuni, yaitu pada Finnuni wal Mudud, yaitu pada mat dan tan dan pada hukum-hukum nun atau pertemuan dua huruf. Ya, secara detailnya adalah secara pertemuan dua huruf. Maka kalau kita ingin mempelajari tentang satu huruf, bagaimana mengucapkan huruf dengan fasih, satu huruf saja itu bukan di Tuhfatul Atfal. Itu nanti secara terperinci masuk ke jenjang berikutnya sebagaimana yang kita kenal dari Syekh Imam Al-Jazari Ibnul Jazari. Ya, beliau menulis namanya Matan Jazari. Tapi di sini insya Allah kita mempelajari yang lebih dasar dulu, yaitu Tuhfatul Atfal. Setelah itu insya Allah kalau ada kesempatan, Allah berikan kita rezeki, baik itu dari luangnya waktu, kesehatan, kita lanjutkan nanti ke Matan Jazari, beserta dengan syarahnya. Sebelum kita masuk Tuhfatul Atfal, ada baiknya kita mempelajari namanya ilmu al-mabadi, yaitu prinsip-prinsip dari setiap ilmu, bidang ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sibban atau Ibnu Sabban, bahwasanya setiap ilmu itu punya mabadi sebanyak 10. Beliau katakan, Innal mabadi kulli fanin asyarah. Setiap bidang ilmu, setiap cabang ilmu itu mempunyai 10 mabadi. Al-haddu wal maudu'u thumma thamarah. Baik itu batasan atau definisi. Baik itu batasan atau definisi yaitu al-had. Kemudian al-maudu', pokok pembahasannya, judulnya. Dan as-samarah, manfaat yang akan kita dapatkan dari mempelajari ilmu tersebut. Kemudian apa lagi? Wafatluhu wa nisbatul wal wad'i. Keutamaan dari ilmu itu apa saja? Kemudian nisbah, kolerasi ilmu itu dengan ilmu yang lain apa? Kemudian wal wadi'. Siapa yang pertama kali menemukan ilmu ini? Siapa pencetusnya? Siapa yang pertama kali memperinci ilmu tersebut? Kemudian alismu wal istimdad. Kemudian apa? Ilmu apa yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang disusunnya? Wal istimdad, sandarannya apa? Kemudian apa? Hukum syari, hukum mempelajari ilmu tersebut apa? Wa masail, kemudian masalahnya, permasalahannya, pokok-pokok permasalahan yang akan kita pelajari dalam ilmu ini, yaitu khususnya di ilmu tajwid di buku Tuhfatul Atfal ini. Kemudian wa man darul jami'a nalas syarafa. Siapa yang menguasai seluruh tadi ilmu 10 ilmu mabadi, maka nalas syarafa, dia akan meraih kemuliaan. Kita lanjut ilmu tadi apa? Mabadi, ilmu mabadi al-asyar. Sebentar.
Tapi kita lanjutkan. Tadi yang pertama kita katakan adalah al-had, yaitu definisi. Definisi dari ilmu tajwid. Karena kita fokus di matan Tuhfatul Atfal. Pembelajaran yang khusus di sini adalah seputaran tajwid. Definisi dari ilmu tajwid. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengetahui definisinya. Mungkin boleh memberikan kita sedikit ilmu yang diperoleh dari ustadz-ustadz atau ustazah yang di sini boleh. Salah satu dari antum boleh memberikan jawaban apa itu definisi dari ilmu tajwid. Silakan. Karena kalau tidak tahu definisinya, kita akan sulit mempelajari ilmu, mendalami ilmu yang akan kita pelajari. Sedangkan dasarnya, yaitu al-hadnya, definisi dari ilmu yang akan kita pelajarin tersebut kita tidak tahu. Kita masuk ke satu jurusan, tapi kita tidak tahu jurusan ini apa, fungsinya apa, definisi jurusan ini apa, seperti itu. Silakan Ustadz Musyafa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes kedengaran Sat, suaranya. Alhamdulillah, Alhamdulillah terdengar. Dari yang saya pahami, pengertian ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita menunaikan hak-hak dari huruf supaya kita baca Al-Quran dengan benar. Itu. Masya Allah, ini banyak memang beberapa para ulama memberi definisi di antaranya adalah ikhraju kulli harfin Hak. min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Nah ini, para ulama memang memberikan sedikit penjelasan dari definisi um, ilmu tajwid, yaitu apa? Mengeluarkan seluruh huruf dari makhrajnya. Kemudian apa? Memberikan hak dan mustahaknya. Hak di sini didefinisikan adalah menyempurnakan sifat-sifat. Mustahaknya menyempurnakan sifat-sifat huruf. Haknya kita tahu dari mana dia keluar. Dari mana dia keluar. Semisal huruf H. Kita tahu keluarnya dari tenggorokan. Tenggorokan mana? Apakah di atas, ataukah di tengah, atau di bawah. Ini yang diberi. Kemudian kita tahu sifatnya apa. Ini mustahaknya. Sifat dari huruf H. Kita wajib mempelajari yang namanya sifatul huruf. Biar tahu kita sifat yang terkait atau yang lazim pada setiap huruf-huruf hijaiyah. Begitu. Namun ada lagi definisi yang diberikan oleh para ulama. Sebagaimana dari secara bahasa kita ketahui tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwida. Yaitu membaguskan, memperindah. Ataupun hasana yuhassinu tahsina. Ini sama secara bahasa sama saja, artinya maknanya. Namun ada beberapa syekh, beberapa masyayikh itu memberikan perbedaan. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid, apa yang dimaksud dengan ilmu tahsin. Terkadang ada beberapa ulama, ulama Al-Quran, ketika kita meminta belajar Al-Quran, beliau menanyakan, mau belajar ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Begitu. Kita juga bingung, selama ini kita ketahui bahwasanya ilmu tajwid dan ilmu tahsin sama saja. Sama saja. Namun ada beberapa masyayikh itu memberi perbedaan. Kalau ilmu tahsin itu biasanya para syekh langsung mentalkinkan langsung dari Al-Quran. Silakan buka Al-Quran, nanti ditalkinkan langsung beliau bagaimana cara membacanya. Kemudian kita bacakan kembali. Adapun ilmu tajwid itu perincian dari ilmu riwayahnya. Afwan, ilmu diroyahnya. Teori, materi. Ini yang namanya ilmu tajwid sebagaimana yang akan kita pelajari di Tuhfatul Atfal ini. Kita mempelajari apa? Diroyah. Mempelajari diroyahnya. Teori-teori yang terkandung di ilmu tajwid. Jadi apa? Tadi misalnya pertemuan antara dua huruf. Pertemuan antara dua huruf. Fokusnya di situ di matan Tuhfatul Atfal. Kemudian tadi ilmu tahsin itu kalau kita sebut istilahnya apa? Ilmu riwayah. Langsung ditalkin. Talkin sama guru. Begitu. Sedikit dari definisi ilmu tajwid. Kemudian kita sambung lagi. Tadi al-maudhu. Wal haddu wal maudhu. Kemudian apa tuh?
pokok pembahasan. Ilmu tajwid mempunyai pokok pembahasan, yaitu pokok pembahasan di ilmu tajwid tidak lari dari ilmu Al-Quran. Tidak lari dari ilmu Al-Quran. Kemudian, bagaimana cara membaca Al-Quran tersebut dengan menyempurnakan tadi dari definisi yang kita sebutkan yang dibacakan sama Ustadz Musyafa, yaitu apa? Memberi i'ta'ihi haqqahu wa mustahak. Memberi hak dari setiap huruf-huruf yang akan kita lafazkan dalam membaca Al-Quran. Tanpa disertai takalluf. Nah, dalam membaca Al-Quran ada kita istilahkan takalluf. Dan begitu juga dalam bidang-bidang ilmu memang ada juga dinamakan takalluf. Namun di dalam Al-Quran melafazkan bacaan Al-Quran ada juga yang dinamakan takalluf, yaitu berlebih-lebihan dalam menyempurnakan huruf. Berlebih-lebihan dalam mengucapkan suatu huruf. Ini takalluf, ini mamnu, dilarang oleh para ulama Al-Quran. Kemudian as-samroh, buah, manfaat. Manfaat apa yang akan kita dapat tatkala mempelajari ilmu tajwid ini? Di antaranya, salah satunya adalah menjaga lisan dari lahan. Apa itu lahan? Kesalahan dalam mengucapkan baik itu kalimat, huruf, atau kata dalam Al-Quran. Ini lahan. Nanti lahan dibagi menjadi dua lagi, ada yang namanya khofi, ada jali. Itulah manfaat yang akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, yaitu apa tadi? Menjauhkan lisan dari lahan. Tatkala kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita akan mencapai derajat fasih. Karena lawan kata dari lahan itu sendiri adalah fasih. Maka tatkala ada salah satu seorang yang baca Al-Quran, dia tidak fasih dalam bacanya, mengucapkan huruf pertemuan dua huruf atau memberi sifat dan sifat-sifat hak dan mustahaknya tidak sempurna, maka dia dinamakan sebagai lahan. Kemudian yang kedua, manfaat yang akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga keaslian Al-Quran. Karena Al-Quran dikatakan dalam Matan Jazari oleh Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan, li'annahu bihil ilahu anzala. Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalaki kepada malaikat Jibril itu dengan ilmu tajwid. Maka sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dikatakan oleh Ibnu Jazari, apa, malam yujawidil Qur'ana athimu. Bisa-bisa dia mendapatkan dosa. Kemudian keutamaan fadl. Fadl dari mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu dalam agama kita ini. Karena ilmu tajwid ini berkaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya ada satu amalan yang tatkala kita amalkan itu ringan sekali. Yang tatkala kita amalkan itu begitu ringan, namun memiliki pahala yang begitu luar biasa, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tatkala orang membaca Al-Quran, maka kata Nabi SAW, dilipat gandakan pahalanya huruf per huruf. Huruf per huruf. 10 kali lipat dalam riwayatnya yang sahih. Kemudian, bagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau dalam proses membaca Al-Quran, dia membacanya dengan salah-salah. Ini juga dilipat ganti, ini juga diberi pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran yata-ta'ta, yaitu terbata-bata, lahu syakun, dan dia sulit untuk membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Dia juga diberi dua pahala, lahu ajron. Dia memiliki dua pahala juga. Pahala dia membaca Al-Quran dalam kesulitan tadi. Dia berupaya untuk membaca dengan benar, tapi dia masih belum bisa dalam mempelajari. Kemudian yang kedua,
dia pahala dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Begitu luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Al-Quran. Itu keutamaannya. Kemudian nisbah, korelasi atau hubungan ilmu tajwid kepada ilmu yang lain. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Awal mula dari pembuka ilmu-ilmu Quran setelahnya. Kita ketahui ilmu Quran itu sangat banyak, luar biasa. Mungkin kalau kita hitung-hitung dari umur yang kita ada saat ini sampai nanti kita Allah wafatkan tidak akan sanggup untuk mempelajari ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Bukanlah hanya ilmu tajwid yang terkandung dalam Al-Quran. Maka tatkala ada seseorang yang sombong, dia sudah mutkin di ilmu tajwid, mutkin di Tuhfatul Atfal, mutkin di Matan Jazari, mutkin di uh, misalnya dia di ilmu-ilmu tajwid selain matan ini, matan Khaqani dan selainnya. Dia sombong, tidak layak dia sombong. Apa yang harus disombongkan? Ini masih pembuka, masih dasar dari ilmu Al-Quran yang selanjutnya. Kita ketahui ilmu Quran, ada ilmu tajwid, kemudian ilmu kiroat, ada ilmu tafsir, ada nanti belajar nasikh wa mansukh, dan selainnya. Itu kolerasi dari kepada ilmu yang lainnya. Kemudian tadi apa? Penemu, al-wadi', penemu, pencetus. Ilmu tajwid ini siapa? Dasar dari ilmu tajwid ini siapa? Kita ketahui dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu tajwid. Al-Quran diturunkan dengan ilmu tajwid. Dan dalam mempelajari Al-Quran itu ada beberapa proses, ada beberapa metode. Kata para ulama, metode yang terbaik dalam mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid, adalah dengan bertalaki. Bertalaki, kemudian musyafahah. Inilah metode terbaik dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu selain Al-Quran. Itu dengan bertalaki. Bertalaki bertemu langsung kepada guru. Kemudian musyafahah. Nanti dipraktekkan lisan ke lisan. Dari lisan guru kemudian ke lisan murid. Dikoreksi sama guru. Atau sebaliknya dari lisan murid ke lisan guru. Ini musyafahah. Maka tatkala ada orang mengatakan, saya itu cerdas, saya itu pintar. Saya sudah menelan buku semua dari cabang ilmu tajwid dan ilmu selainnya. Insya Allah saya bisa mempelajari ini dengan sendiri, otodidak. Apa kita katakan? Tak akan pernah dia mampu mempelajari dari seluruh ilmu, terkhusus di ilmu tajwid, dengan otodidak tanpa ada guru. Maka tatkala itu ada salah satu ungkapan, janganlah kalian belajar dari sahafi atau mushafi, yaitu orang yang suka gemar mencukupkan diri dengan banyaknya bacaan, atau orang yang gemar yang suka hanya membaca Al-Quran saja dan dia merasa dia itu sudah mungkin. Ini hal yang mustahil karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belajar Al-Quran dengan metode talaki, dengan musyafahah, yaitu dengan kepada Jibril alaihissalam. Begitu juga para sahabat, mereka belajar dengan metode talaki dan musyafahah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab itu belajar mempelajari satu surah saja selama 12 tahun. Surah Al-Baqarah. 12 tahun beliau, Masya Allah. Namun bukan cuma hanya menghafal. Bagaimana cara membaca ayat per ayat, huruf per huruf dalam surah Al-Baqarah, kemudian maknanya, hukum-hukumnya. Begitulah para sahabat belajar Al-Quran, ya. Namun kita pada saat ini lebih mementingkan kuantitas, ya. Selesai menghafal Al-Quran 3 bulan, Masya Allah, luar biasa, mengalahkan para sahabat, mengalahkan para tabiin, mengalahkan para tabiut tabiin, luar biasa ya. Kemudian peletak al-wadi tadi, peletaknya dari ilmu tajwid. Ada yang mengatakan ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan peletak pertama ilmu tajwid adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini berdasarkan dari beberapa kitab, dari pendapat ulama, karena beliaulah yang pertama kali yang meletakkan tanda baca di dalam Al-Quran.
Dahulu Al-Quran itu gundul, gundul segundul-gundulnya. Nun tidak bertitik, ta, ba, dan sa tidak ada. Nanti tidak ada tanda-tanda yang seperti sekarang jelas sebagaimana matahari di siang hari. Namun kita masih sering salah baca. Namun dulu itu tidak ada sama sekali tanda baca dalam Al-Quran. Tidak ada titik, ya, tidak ada harokat, Masya Allah. Gundul sekali. Namun kita sekarang bahkan membaca kitab-kitab gundul pun sulit. Bagaimana kalau kita dihadapkan Al-Quran yang gundul, tidak ada titik dan tidak ada harokat yang merinci secara gamblang. Ini huruf apa seperti itu. Kemudian alismu wal istimdad. Ya, kita mempelajari di sini yang namanya ilmu tajwid dan sandarannya. Sandaran dari ilmu tajwid tidak jauh dari yang namanya riwayah, yaitu riwayah atau sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang kita dapatkan sampai saat ini. Kemudian bertalai kepada guru kita yang kita dapatkan dengan metode musyafahah. Kemudian kita memiliki sanad. Kemudian kita bisa dikatakan mungkin fasih dalam mengucapkan harfan-harfan, huruf demi huruf. Kita lanjut hukum mempelajari ilmu tajwid, hukum syari, yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid ini para ulama membagi dua, yaitu pertama fardu kifayah, fardu kifayah. Kemudian yang kedua fardu ain. Namun secara umum Imam Ibnul Jazari mengatakan di nazamnya Matan Jazari wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Ya, hukum asal dari mempelajari ilmu tajwid adalah wajib bagi seluruh pembaca Al-Qur'an. Malam yujawidil Qur'ana athimu. Orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid athimu akan mendapatkan dosa. Namun para ulama memperinci lagi. Ada yang nanti dikatakan dengan hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan nanti membaginya lagi dengan fardu ain. Di mana sisi apa yang membuat ilmu tajwid ini fardu kifayah? Fardu kifayah dari sisi ilmu teori. Ilmu teori. Terkadang ada beberapa dari pembaca Al-Quran, dia bacanya fasih. Tatkala kita katakan, ini apa hukumnya? Dia tidak tahu. Tapi sudah fasih bacaannya, Masya Allah. Dia ditalkin oleh gurunya tanpa secara detail. Nah ini mempelajari diroyahnya adalah fardu kifayah bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Namun untuk kita para pengajar Al-Quran diharuskan mengetahui diroyahnya. Bagaimana kita bisa mengajarkan tapi tidak tahu teori-teori apa yang kita ajarkan. Begitu. Kemudian tadi fardu ain wajib. Wajib kita untuk tahu. Wajib kita untuk bisa mungkin di dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Wajib kita membedakannya. Di antaranya adalah tadi apa? Sifat, sifat lazim, sifat yang itu wajib untuk kita bedakan. Maka kita harus tahu teorinya. Misalnya di huruf sin dan sod. Sod itu punya tafkhim. Apabila kita sempurnakan sod dengan tafkhimnya, maka yang keluar adalah huruf sin. Maka kita wajib di sini untuk tahu, untuk bisa mengucapkannya dan bisa membedakannya dengan mempelajari beberapa teori-teorinya. Karena di dalam Al-Quran juga Allah firmankan di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah, tartilkanlah Al-Quran dengan tartil. Nah, para ulama menyebutkan tafsir dari tartil ini dinukil dari perkataan dari sahabat Nabi SAW, Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya tartil ini ma'rifatul gimana? Afwan. Beliau meriwayatkannya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu mentajwidkan huruf kemudian ma'rifatul wukuf. Tajwid di sini adalah
yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan fasih. Kemudian apa? Ma'rifatul wukuf, mengetahui di mana kita akan berhenti dan di mana kita memulai bacaan kita. Berarti secara mudahnya kita tahu apa maknanya, apa yang kita baca. Maka tingkat tertinggi dari mempelajari ilmu Al-Quran adalah sampai ke paham maknanya, tadabbur. Maka untuk mungkin posisi kita sekarang masih di setengah saja, masih setengah. Kita masih mempelajari tajwidnya saja. Belum sempurna ilmu kita dalam Al-Quran, belum tahu yang namanya ma'rifatul hukum. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita untuk sampai ke sana. Kemudian yang terakhir, al-masail, permasalahan di ilmu tajwid. Ya, permasalahan di sini ya, tidak jauh-jauh yang namanya dari kaidah-kaidah ilmu tajwid sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf. Baik, ini 10 mabadi di dalam ilmu tajwid. Kemudian insya Allah kita lanjut kembali langsung ke matanya. Mungkin di antara ustadz di sini ada yang mau membacakan matanya buat kita. Tafadhol, silakan. Tafadhol Ustaz, ada yang mau membacakan dari matan Tuhfatul Atfal di bab Muqaddimah saja. Baik, silakan. Di sini alhamdulillah sudah share screen di Zoom kita. Mungkin satu orang ada yang mau mewakili dari ustaz yang lain. Boleh dengan sudur, boleh dengan sutur. Boleh dengan hafalan ataupun membaca langsung dari matannya, dari kitabnya. Cukup sampai bab Muqaddimah saja. Baik, silakan Ustaz. Ana Ada yang mau baca? Mungkin Ustadz Musyafa, Nah, Ustaz. antak rohana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-muqaddimah. يقول راجي رحمة الغافور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والممدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب نعم. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Beliau Imam Sulaiman Al-Jamzuri, sebentar. Sebentar ya, bentar.
Kita lanjutkan. Beliau Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan dengan kata yaqulu raji rahmatil ghafuri. Beliau memulai pembahasannya dengan mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ini beliau Sulaiman Al-Jamzuri dengan ketawaduannya memulai dengan permintaan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal dari matan beliau dimulai dengan fiil mudhari' yaqulu, ya. Fiil madinya qala, kemudian mudhari'nya yaqulu dengan harapan matan yang beliau tulis ini, ilmu yang beliau tulis ini bisa senantiasa bermanfaat sampai hari kiamat kelak. Bukan hanya cuma di zaman beliau, melainkan sampai nanti di hari kiamat kelak. Mengatakan dengan fiil mudhari. Kemudian beliau melanjutkan sedikit faedah. Kata yaqulu ini juga sangat sering kita dapatkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah. Biasanya yaqulu ini disertai setelahnya yaitu dengan lafaz kun fayakun. Kun fayakun. Dilihat saja dengan kun fayakun. Ini ada beberapa ilmu yang kita disebut dengan qiraat mufassirah atau ilmu tahammul wal ada, yaitu dengan memfasalkan, dengan memisahkan kata kun dan fayakun. Tatkala membacanya kita dengan kun fayakun begitu. Yaqulu ya dengan kata kun fayakun. Kemudian beliau Dauman Sulaimanuh wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala. Segala puji bagi Allah, salawat atas Muhammad beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan memuji Allah dan salawat, kemudian memberikan gambaran umum tentang isi manzumah ini, yaitu wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi, yaitu tentang terkait dengan ilmu bab nun dan mad, ya. Nun dan mad itu pertemuan dua huruf, ya. Tajwid yang di sini dimaksud adalah pertemuan dua huruf. Tatkala nun bertemu dengan huruf-huruf yang halq, bagaimana cara bacanya? Kemudian huruf-huruf hamzah bertemu dengan hamzah setelahnya, apa hukum bacaannya? Ini yang akan kita bahas di matan Tuhfatul Atfal ini. Beliau memberi sedikit gambaran, yaitu apa? Finnuni wal mududi. Finnuni wat tanwini wal mududi. Begitu. Kemudian beliau berkata, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Beliau berharap bahwasanya matan yang beliau tulis ini bisa bermanfaat kepada para pembaca yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin mendalami ilmu tajwid. Senantiasa mereka mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis ini dan mengharap wal ajro wal qabula was sawaba, yaitu pahala yang diterima di sisi Allah. Insya Allah kita bahas secara mendetail. Afwan, malam ini ada sedikit halangan. Insya Allah bahas secara mendetail Insya Allah di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Afwan dari atas keterlambatan tadi dan mungkin singkatnya waktu malam ini. Insya Allah mungkin kita bahas secara mendetail di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Afwan sekali lagi. Lafu minkum karena keterbatasan waktu dan ada sedikit keterhalangan dari ana pribadi. Insya Allah
kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan pendetailan yang lebih mendetail lagi insya Allah. Kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua orang silakan. Kalau nggak ada mungkin kita tutup sampai sini dulu. Ya Baik, Ustadz, ada pertanyaan Ustadz? jika ada pertanyaan, Ustadz dan Mungkin Ustazah. belum ada ya. Tadi masih fokusnya ke mabadi lasyarah tadi. Fokusnya Baik, masih ke prinsip-prinsip dari setiap cabang ilmu. Ada 10 tadi. Insya Allah besok kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan maksimal insya Allah. Ya Ustadz, kalau nggak ada mungkin kita tutup. baik. Ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada Ustadz. Nggak ada. Nggak ada kayaknya Ustadz. Baik, baik. Tetap kita akhiri, Ustadz. Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Insya Allah. Afwan alafu minkum atas kekurangan pada malam hari ini karena mungkin ada sedikit halangan dan keterlambatan tadi. Karena mohon maaf sekali lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut dengan yang lebih mendetail, lebih maksimal. Kita ulang lagi dari beberapa nazam sebelumnya. Baik, kita akhiri, Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dan mengikuti rangkaian daurah sanad Matan Tuhfatul Atfal pada malam hari ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada guru kami Ustadz Irsan Rashidin rahimahullah atas ilmu bimbingan dan nasihat yang telah beliau sampaikan. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini dengan penuh semangat dari awal hingga akhir daurah ini. Semoga Allah SWT menjadikan kehadiran kita sebagai amal soleh yang berpahala, yang bernilai pahala, serta menjadikan kita bahagian dari ahlu Quran yang merupakan keluarga Allah di muka bumi. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila memandu jalannya acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Zat.